Oke, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel Fox Anime Isekai. Nah, di sesi kali ini kita akan cuap-cuap bersama saya, Mr. Fox. Dan malam ini kita akan bahas apakah event cosplay sudah atau layak untuk bisa dijalankan, atau bagi mereka-mereka yang kalian event tuh, siapa-siapa yang mau kalian event kan, mau yang cosplay atau mau dengerin musik dari Jepangnya, atau mungkin kangen kumpul-kumpulnya atau foto-foto. Nah, kapan kira-kira pertanyaannya, layak nggak sih kita tuh dengan kondisinya sekarang ini untuk menjalankan event cosplay? Nah, untuk lebih lanjutnya stay tune. Minggu lalu, kurang lebih ya sekitar minggu lalu, itu ada pihak mall yang telepon ke saya, Bang, kira-kira bisa nggak sih sekarang ini untuk kita bisa memplanningkan untuk bikin event cosplay ataupun event gaming ataupun apa ya, karena itu hampir sama gitu kan. Untuk event cosplay tidak terlalu pas dengan event gaming, begitu juga sebaliknya, di event gaming juga banyak cosplayer yang datang. Jadi saya bilangnya itu mungkin sama ya, untuk skala skala skalanya sama lah untuk event cosplay ataupun event gaming. Nah, untuk selanjutnya saya akan bilang untuk event cosplay aja. Kapan Bang kira-kira bisa untuk bikin event? Karena jujur terus terang, dengan adanya kondisi corona seperti ini, dari bulan Maret itu mau mati, udah pasti mau itu mati. Apalagi dengan yang sekarang aja lah, dengan kondisi new normal aja, beberapa mall di Surabaya nih, mall-mall besar di Surabaya, kalau kalian nggak tahu, itu pukul 8 itu sudah beberapa udah tutup, bahkan ada yang pukul 7 udah tutup. Secara mereka untuk mendapatkan kehadiran pengunjung itu sudah menurun drastis, karena dengan kondisinya seperti ini, dengan virus corona seperti ini ya, kita ngomongnya pandemi ya. Walaupun dengan kondisinya normal, kondisi penderita yang terus menerus naik, mereka masih, beberapa masyarakat juga pasti akan takut untuk ke mall ataupun untuk ketemu ataupun untuk datang ke tempat keramaian, terutama mall. Nah, salah satu marketingnya mall ini bilang, Bang, kira-kira kapan nih bisa bikin lagi? Kemudian siangnya, setelah itu paginya saya terima SMS. Lucunya adalah siangnya ada salah satu rekan juga, temen, iya temen tapi nggak terlalu dekat juga sih. Dia tuh juga tanya, bukan tanya sih, lebih tepatnya ngajak malah, Bang, mau collab nggak untuk bikin event? Saya kaget gitu loh, karena memang jujur saya belum pernah untuk kerjasama dengan anak ini. Cuma tahu kalau dia pernah ngadain event, tahu, cuma nggak terlalu yang dia besar-besar banget kayak gitu. Cuma saya tahu dia pernah ngadain event di mall seperti itu, ya bagus sih, bagus. Kemudian saya tanya, kapan kira-kira kamu mau ngadain eventnya? 12 September. Hah? 12 September? Kamu dekat banget nih dengan kondisi seperti ini, belum planningmu dan lain-lainnya. Dalam waktunya kurang lebih 3 minggu lah ya. Oke lah, 3 minggu untuk prepare event yang gak terlalu big banget sih, masih oke sih. Cuman dengan kondisi pandemi seperti ini, 12 September menurutku masih belum cocok lah untuk bikin event. Nah, kemudian saya bilang ke dia, kamu taruhannya banyak loh kalau misalnya untuk bikin event. Nah, sekarang malam ini kita akan bahas, menurut saya pribadi, untuk event cosplay ini masih belum cocok lah untuk kita bikin di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jujur memang banyak saya baca di Instagram, di Facebook, ayo bikin event dong. Tapi ketika ada juga yang teman-teman juga
udah bikin event, kemudian yang lagi viral juga, sempat viral kapan lalu, diprotes netizen seperti ini itu. Terus dia bilang mintanya event, dibikinkan event, protes nggak boleh ini itu karena ada corona lah inilah. Nah, menurut aku pribadi nih ya, untuk bikin event cosplay ataupun event gaming di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, apapun caranya untuk event offline ya, ini terutama yang saya bahas, itu menurutku belum tepat atau kurang cocok. Kalaupun mau bikin akan lebih cocok lagi apabila itu eventnya online. Poin yang pertama, mengapa event cosplay itu masih belum cocok menurut aku ya, ini subjektif, semoga menjadi subjektif dan bukan karena pendapat orang lain. Pandangan aku pribadi adalah kurang cocok karena yang pertama yang paling penting banget adalah event cosplay itu identik dengan apa sih bro? Event cosplay itu identik pastinya yang namanya cosplay ya, identik dengan ramai, identik dengan keramaian event cosplay itu. Nah, walaupun dengan yang seperti teman saya bilang kapan lalu yang waktu discuss untuk mengadakan event offline juga. Nah, lucunya adalah dia bilang, tapi bro, ini kan dibatasi untuk semua pesertanya. Oke lah, untuk lombanya juga kita cross dengan online juga gitu loh, sehingga pesertanya nggak banyak-banyak banget dan kita juga menerapkan protokol kesehatan kok. Nanti yang datang itu langsung kita cek suhunya dengan termogan, terus habis itu juga harus pakai masker, kemudian suruh cuci tangan dulu. Oke. Coba kita berpikir logis saja lah, sebagai sama pemilik event. Contohnya adalah katakanlah performernya waktu itu ada dancernya itu ada satu grup, kemudian ada dancernya itu dancernya itu ada 3 grup kalau nggak salah. Nah, katakanlah dancernya itu 12 orang lah kalau nggak salah, 12 orang dengan manajernya pasti mungkin 12 orang lah. Kemudian dengan 12 orang gestarnya 2. Nah, gestarnya 2, kalaupun gestarnya itu bawa temen itu berarti 4 dong. Berarti dengan dancer 12 tambah 4 16. Dia bilang waktu itu pengunjungnya total di ruangan itu dibatasi pengunjungnya 60 orang. Nah, kita sudah dapat angka 16 nih ya, dengan dancer tadi 12, kemudian gestarnya 2 plus manajernya 2, berarti 4, berarti 16. Nah, 16 MC-nya 2 bro, berarti 18 dong. Oke, 18. Kemudian yang ini, yang biasanya orang-orang yang hitung, panitianya berapa? Nah, panitianya untuk satu event itu bisa, katakanlah kalau misalnya saya pribadi untuk buat event itu minim 10. Ya, katakanlah kalau misalnya besar sedikit bisa sampai 30, 40 gitu kan, tergantung skala eventnya. Tapi katakanlah saya ambil minim lah 10 atau 12. Tadi udah berapa dapatnya? 16, 12 tambah 4, 16, 16 tambah MC 2, 18, katakanlah ambil 12 lah. Udah 30 bro. Nah, 30 itu dengan panitianya 12, berarti pengunjungnya yang boleh datang 30. Nah, kalau yang untuk ngadain eventnya itu panitianya adalah komunitas, pasti saya yakin lebih lah panitianya, tapi saya ambil 30 aja. Dengan pengunjung 30 gak ngadain event cosplay, tujuannya apa? Sedangkan event cosplay itu identiknya sama rame-rame, ya kan? Jadi lu mau ngadain event cosplay apa event mabar coba? Kan gak mungkin banget tuh, kamu cuma dalam pengunjung 30 buat apa juga gitu. Katanya ya kan yang penting eventnya jalan. Ya oke lah, kalau eventnya jalan semua orang juga ngomongnya eventnya jalan, karena ada juga online juga. Ya oke lah, lu mending daripada lu bertanding yang ke 30, apalagi lu tiketnya juga gitu loh. Buat apa orang-orang bayar cuman
kamu cuma mempertaruhkan untuk 30 itu, mengapa kamu nggak online aja dengan gedein channel online kamu atau seperti apa, untuk ambil benefitnya di sana gitu loh. Ya itu tadi adalah alasan yang pertama. Nah alasan yang kedua, ya ini juga krusial sih, adalah cosplayernya. Nah cosplayer itu kalaupun dengan protokol kesehatan, kamu harus menggunakan, semua orang menggunakan masker. Nah kamu adalah cosplayer, sedangkan cosplayer itu dengan segala karakter yang mereka bawakan, nggak mungkin dong mereka pakai masker ataupun pakai facial. Kita misalnya contohnya siapa ya, Saber. Nah Sabernya pakai masker, waduh Sabernya flu nih. Nggak mungkin lah, lucu banget gitu loh. Nah apa sih bisa Saber pakai masker gitu. Oke lah kalau misalnya, tapi ini tidak mendeskripsikan misalnya nih kalian yang rekan-rekan cosplayer yang memang ada suatu pekerjaan yang mengharuskan kalian harus bercosplay ataupun kalian memang membutuhkan uangnya. Saya pribadi menganjurkan bahwa tetap pakai masker kalian walaupun kalian bekerja, dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun kalian memakai kostum, udah bodo amat dengan OOC gitu loh, karena kesehatan lebih penting daripada omongan orang gitu. Daripada kalian kenapa mending lebih baik menjaga kesehatan aja sendiri. Nah balik lagi, nggak mungkin gitu loh, kecuali kamu cosplaynya Hanabi, oke lah ada maskernya, atau seperti saya pakai topeng fax seperti itu is okay gitu kan, karena memang karakternya. Tapi kan nggak mungkin Hanabi semua atau Kamen Rider semua gitu loh. Apa sih, kayak ini event cosplay atau event tokusatsu gitu. Nah itu juga alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga nih, event cosplay, selain cosplay lomba-lombanya biasanya selain cosplay competition, ini juga nggak akan hilang dari event cosplay. Biasanya ada juga nih lomba untuk salah satu ini, Jisong. Nah untuk Jisong itu kan nyanyi bro, nyanyi tentu saja bawa mic. Nah kalau mic-nya ini gantian, kan nggak mungkin juga lo protokol kesehatan dengan adanya corona, lo udah kena ludahnya orang juga. Kalau misalnya dia nggak minta nih ya, kena OTG ataupun apa, pasti kan untuk ambil amannya kamu harus bawa mic sendiri, rempong kan. Untuk setiap peserta lomba persyaratannya nambah satu, yang biasanya cuma store lagu, ya store BGR sama store nama sama bayar uang pendaftaran. Sekarang nambah satu lagi, bawa mic sendiri karena nggak nanggung. Karena nggak mungkin dong, MC-nya juga takut kan kalau misalnya yang peserta lombanya kena ataupun OTG, ntar sulapan lu dikira corona. Nah padahal mic-nya cuma satu, aku nggak ngapa-ngapain. Itu pun kalau berarti 2 MC pun juga harus 2 mic yang berbeda, dan harus sama masing-masing mic-nya harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah back to Jason, peserta nggak mungkin dong untuk bawa mic masing-masing, ataupun nggak semua peserta lomba mempunyai mic gitu kan, ataupun katakanlah cuma selongsongnya aja diganti. Nah kalau mau nyanyi itu nggak mungkin kan cuma kena selongsongnya aja, bisa aja kena pegangannya atau apa lagi lagu rock wah seperti itu kan nggak mungkin. Kalau cuma hanya kena selongsongnya aja, pasti kan tuh lebih amannya adalah lu ganti mic. Nah nggak mungkin gitu loh. Terutama juga ini biasanya selain Jason diganti juga sama performa nyanyi itu kan nggak mungkin lo pakai masker. Nah nyanyi itu pasti pasti dilepas ya maskernya nyanyi. Nah corona yang sekarang itu ada penelitian bahwa tertularnya corona karena terbawa udara. Nah seberapa jauh kita penonton juga penonton jangan jarak 5 meter dari panggungnya, itu udah aneh gitu kan. Tapi it's okay lah, kita anggap apa sih, oke lah 5 meter itu kita anggap ada, kita anggap oke bisa. Tapi kalau misalnya terbawa karena udara,
ntar pulang-pulang loh saya jauh-jauhan kok kena corona ya sulatan lagi, kan nggak masuk akal gitu loh. Nah makanya juga karena Jisung itu adalah suatu aktivitas yang menggunakan suara dan pencemarannya corona melewati udara, jadi agak ya dihindari lah seperti itu. Akan lebih amannya balik lagi kalau kita ngadainnya baik online. Nah lucunya lagi nih, kalau seandainya kita tahu ibu bahkan wota kalau adanya Jisung atau apa sih nyanyi bareng, woi nyanyi bareng atau ngejam bareng seperti itu kan, bisa dibayangin kalau misalnya jaraknya di bawah jauh-jauh tuh joget-joget sendiri gitu kan, geli gitu. Aneh gitu kan, nggak masuk akal gitu loh. Nah, kenapa gitu loh, kamu kalau di rumah online ya udah lu joget-joget di rumah lu terserah gitu kan, tapi kalau misalnya joget sendiri-sendiri pandang-pandangnya nggak jadi seru gitu loh, bahkan bisa aja nyanyi bingung gitu, ini orang ngapain joget-joget ini kalau nggak bener gimana gitu loh, kan lucu banget gitu kan. Makanya itu adalah salah satu alasan mengapa saya pikir masih belum bisa gitu, karena selain yang pertama tadi identik sama rame, yang kedua cosplay nggak mungkin pakai masker, yang ketiga suasananya bro pasti nggak mungkin lu mau joget-joget di tempat juga nggak bisa, nggak bakal seru deh gitu loh. Keseruannya untuk esensial untuk lo bikin event itu hilang bro, jadi nggak mungkin ada gitu kan. Nah yang keempat, alasan yang keempat ini yang agak sulit gitu kan, kita nggak tahu gitu kan kalau kita siapapun lah ya, pengunjung baik itu performer ataupun pengunjung atau bahkan kita sendiri gitu kan nggak minta gitu kan, tahu-tahu ternyata adalah OTG. Nah kita tujuannya datang ke event untuk fun, ternyata kita pulang-pulang adalah karya. Kita nggak mau dong kasihan orang tua kita ataupun keluarga kita, ya mereka yang tua-tua, mungkin kita masih sehat ataupun kita ya diberi kekuatan lebih bisa menahan, tapi ternyata kita adalah karier dan ternyata keluarga kita yang kena karena kita gitu loh kan, terjadi kan kita nggak jadi berkat, malah kita merugikan orang lain dan keluarga kita gitu loh. Itu yang kita akan hindari. Oke, jadi menurut aku dengan beberapa poin di atas kurang tepat ya jadinya untuk bisa mengadakan event cosplay sekarang. Kalau mau ditanya kapan, jujur saya belum bisa ngasih kepastian kapan karena corona itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi yang pasti mending di prepare aja kalau misalnya punya rencana atau apa. Cuma sama aja kok bro, kamu mau ngadain event besar pun sponsor dan apa namanya sponsor juga tenan itu masih mikir dua kali, karena apa, balik lagi kalau misalnya eventnya nggak rame mereka bisa dapat keuntungan dari mana. Sponsornya juga oke lah, kalau sponsor bisa penyebarannya bisa lewat sosial media, tapi kalau buat tenan kasihan bro, mereka sudah bayar dengan mereka ingin barang dagangannya laris, mereka menjajakan barang dagangannya di sana, tapi ternyata event lu sepi, buat apa branding seperti itu. Malah yang ada pendanaanmu juga, kalau misalnya sponsor dan lain ini nggak ada, pendanaanmu juga akan semakin kurang bro. Lu ngadain event cuma buat seneng-seneng, tapi buat rugi buat apa? Event yang akan ada di nggak cuma Surabaya ya, dimanapun itu seperti pedang bermata dua. Kok bisa? Iya, karena kalau event itu adalah event perdana pasti boom banget di kota manapun, karena semua orang nantikan event pasti ramenya rame banget. Nah itu yang menjadi poin yang pertama kan, karena identik dengan keramaian, sukses banget pasti eventmu karena itu adalah event pertama dan pasti boom. Tetapi pedang bermata duanya adalah eventmu adalah event tumbal bro, hati-hati di sana. Event tumbalnya gimana? Karena eventmu itu bisa jadi karier baru untuk virus corona ini, atau mungkin sebagai pembanding
kalaupun event full ini kamu adain nekat, oke lah, secara kita mikir positif, nggak ada yang kena corona, kita mikir positif aja. Tapi sepi, terus buat apa bikin event sepi? Ya cuma buat fun doang. Ya nggak mungkin dong. Apa sih lu buat event terus tahu-tahu aku buat event supaya gue rugi? Ya enggak lah. Gue buat event ya buat supaya ya 50-50 lah, at least gue balik modal, funnya dapat, duitnya dapat, tujuannya dapat gitu loh. Tapi kalau lu rugi, lu buat apa gitu loh? Lu cuma kerja bakti buat event, cuma buat senang-senang, tahu-tahu nggak dapet gitu loh, nggak dapet tujuanmu, nggak tercapai gitu loh bro. Belum lagi lu di drama di mana-mana, siap gak lu di drama di mana-mana gitu. Ya bagi saran sih ya, kalau menurut aku lebih baik ditunda dulu memang untuk bikin event di kota manapun, terutama di kota Surabaya. Oh ya, satu lagi, resikonya adalah kalau kamu dimintain sama pihak mall, hati-hati bro, hati-hati sis, kalaupun kamu dimintain. Karena apa? Kalaupun eventnya itu kamu disetujui boleh, tolong minta hitam di atas putih nih ya, kalian tidak bertanggung jawab apabila event itu dibubarin. Karena di beberapa tempat kasus ada di kota, bukan di kota Surabaya sih ya, itu eventnya dibubarin sama Pemkot karena rame dan berbahaya. Dan yang kedua, selain kalian itu tidak bisa berpotong sebagai penyelenggara, juga kalian pastikan bahwa kita nggak akan jamin kalau untuk eventnya ini adalah ramai. Kalaupun sepi, nah kita bisa bayangin dong, kita di hire mall buat apa tujuannya? Pasti buat event untuk mendatangkan pengunjung kan. Nah terus kalau misalnya lo ngadain event Jesong lomba misal, nah kalau lo ngadain event Jesong terus habis itu yang itu cuma 3 orang, juara 1, 2, 3, ya terus buat apa? Yang nonton cuma 5 orang, total 8 dengan lo 9, pengunjung MC 10, 11, ini total yang datang cuma 11 di mallnya. Nah, terus buat apa mallnya itu ngadain event seperti itu, dan bahkan kamu bisa dituntut balik gitu loh. Itu yang aku takutin. Hati-hati banget. Jadi bilang ke mallnya, kita nggak berani jamin dengan kondisi pandemi seperti ini kehadiran pengunjung ini kita bisa tarik atau seberapa besar intensitas pengunjung, baik itu event apapun sih, baik itu event cosplay maupun event gaming juga seperti itu. Kalaupun kita bisa nekat event gaming, pesertanya itu nekat nggak untuk datang bermain dan kumpul-kumpul seperti itu? Apakah mereka diizinkan orang tua untuk bermain atau enggak? Seperti itu. Jadi tahan dulu deh bro. Kalau memang buat event, lihat sikap dulu. Mungkin oke lah, kita bisa lihat di Surabaya mungkin antara oranye tapi berlanjut lagi merah, nggak tahu kapan hijaunya. Baik itu di kota Pucang hijau sekalipun, kondisinya hijau sekalipun, pikir matang-matang, pikir 2 kali. Oke, pembahasan kita selesai sampai di sini. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Ya pastinya tidak akan jauh di Foxan Indonesia ini. Kita akan membahas begitu event cosplay, event gaming, ataupun mungkin ya tentang ke dunia perwibuan lah, katakanlah seperti itu. Oke, saya Fox, saya undur diri. Selamat malam, jaga kesehatan kalian, sukses selalu, ciao.